Hey, kembali lagi di Yung Movie. Apa kabar kalian semua para pejuang rupiah? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini saya ingin membahas alur cerita film yang berjudul Black Adam. Nah, tanpa banyak congor lagi, mari kita langsung saja ke videonya. Dan selamat menonton. Dikisahkan pada ribuan tahun lalu di Kandak. Pada masa itu, Kandak di era yang paling tinggi. Penduduk Kandak pun aman dan merdeka. Mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Bahkan hidup mereka terbilang tentram, tidak punya masalah. Namun, munculnya King Ahton membuat situasi Kandak berubah total. Penduduk Kandak yang awalnya hidup bebas, kini harus dijajah oleh pasukan milik King Ahton. Dan mereka dipekerjakan sebagai budak untuk menggali tanah dengan tujuan mencari Eternium. Eternium adalah mineral langka yang hanya bisa ditemukan di Kandak. Seperti halnya vibranium yang hanya ada di Wakanda. King Acton berniat membuat mahkota dengan bahan baku Eternium. Karena apabila King Acton dapat membuat sebuah mahkota dengan bahan baku Eternium, maka nanti dari mahkota itu King Acton akan mendapatkan kekuatan dari 6 iblis kuno. Salah satu budak yang dipekerjakan dengan kejam tidak ingin kaumnya terus hidup seperti itu. Dia pun berniat untuk melawan, walaupun dia hanya seorang bocah biasa. Tetapi dia memiliki hati yang mulia dan tekad yang kuat. Dia hanya ingin kaumnya tidak seperti itu lagi dan dia ingin bisa hidup merdeka seperti dulu kala. Mendengar ada perlawanan dari seorang budak, King Acton pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap dan mengeksekusi anak tersebut. Karena King Acton tidak ingin gara-gara satu orang budak yang memberontak, nantinya yang lain pada ikutan memberontak. King Acton pun menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi anak itu di depan budak lainnya. Ayah anak tersebut pun tidak terima dan ingin menyelamatkan anaknya, tetapi dia dihalangi oleh pengawal King Acton. Anak tersebut pun dieksekusi dengan menggunakan pedang. Tetapi saat ingin ditebas oleh Gojo, anak tersebut pun menghilang. Ternyata anak itu diselamatkan oleh 6 dewa. Dan anak itu terpilih untuk mendapatkan kekuatan dari 6 dewa tersebut. Dengan mengucapkan, anak itu pun berubah menjadi sosok dewa petir yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Akhirnya, dengan kekuatan yang dia miliki, anak tersebut pun mendatangi King Acton. Tetapi mahkotanya pun telah selesai dibuat. Dengan kekuatan yang anak itu miliki, dia pun membunuh King Acton dan memusnahkan pasukan King Acton. Setelah kejadian itu, anak itu pun menghilang entah kemana. 5.000 tahun kemudian di Kandak, ada seorang perempuan yang bernama Adriana dan temannya Ismail. Mereka ingin menemukan mahkota yang 5.000 tahun lalu menghilang bersama anak yang membunuh King Acton dan pasukannya. Adriana dan temannya mempunyai tujuan untuk menemukan dan mengamankan mahkota tersebut. Mereka tidak ingin mahkota itu jatuh ke tangan orang yang salah, karena itu dapat menyebabkan kehancuran. Mahkota itu pun dipercaya memiliki kekuatan 6 iblis kuno yang apabila orang jahat memiliki mahkota tersebut, orang itu akan bakalan mendapatkan kekuatan 6 iblis kuno serta akan membawa neraka ke bumi. Adriana dan temannya pun pergi ke tempat mahkota itu disembunyikan. Dan mereka ingin mengambil dan menyimpan mahkota itu agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Saat mencari mahkota itu, Adriana pun menemukan sebuah makam. Makam itu adalah makam Ted Adam, atau bisa disebut juga dengan Black Adam. Adriana pun melihat ada tulisan di makam itu, seperti sebuah mantra.
Tetapi Adriana tetap fokus dengan tujuannya, yaitu mencari mahkota. Tak lama, Adriana dan Ismail pun menemukan mahkota tersebut. Adriana pun segera mengambil mahkota itu. Saat Adriana sudah mendapatkan mahkota itu, tiba-tiba Adriana dan temannya diserang dan ditembaki oleh pasukan Intergang. Pasukan Intergang memang telah mengambil alih Kandak, sehingga penduduk Kandak pun menderita karena pasukan Intergang. Ya, intinya pasukan Intergang adalah yang isinya orang-orang jahat semua. Adriana pun ingin melarikan diri dan membawa mahkota yang dia bawa. Tetapi pasukan Intergang menangkap dan mengancam saudara Adriana dengan ingin menembak kepalanya. Mendengar hal tersebut, Adriana pun menyerah dan memberikan mahkota tersebut. Saat Adriana mau ditembak oleh pasukan Intergang, Adriana pun membaca mantra yang ada di makam Black Adam dan mengucapkan satu kata terakhir dari mantra tersebut, yaitu lalu seketika petir menyambar dan muncul sosok pria besar. Pria itu adalah Black Adam. Pasukan Intergang pun kaget melihat sosok Black Adam dan mereka langsung menyerang Black Adam. Di situasi itu, Adriana pun mengambil mahkota yang diambil darinya dan membawa pergi mahkota tersebut. Adriana pun melihat Ismail mati tertimpa reruntuhan akibat kekuatan Black Adam. Black Adam dengan kekuatannya membunuh semua pasukan Intergang. Tetapi ada satu orang pasukan Intergang yang mencoba menembak Black Adam dengan sebuah roket. Black Adam dengan mudahnya menangkap roket tersebut. Roket itu pun meledak. Di situ Black Adam terluka karena ternyata roket itu mengandung bahan Eternium. Black Adam bisa dilukai dengan Eternium. Black Adam pun pingsan saat itu dan Adriana menolongnya dan membawa Black Adam ke rumahnya. Black Adam pun bangun dari pingsannya dan menanyakan dia ada di mana. Mengetahui dia ada di Kandak, dia pun kaget karena Kandak yang sekarang sangat berbeda dengan Kandak di zamannya. Melihat sebuah patung, Black Adam pun menghampiri patung itu. Patung itu adalah patung Black Adam sebagai simbol bahwa Black Adam adalah seorang pahlawan di Kandak. Adriana dan anaknya pun mendapatkan masalah dari pasukan Intergang. Karena Adriana adalah orang yang dicari-cari oleh pasukan Intergang. Pasukan Intergang mengetahui bahwa mahkota itu ada pada Adriana. Saat pasukan Intergang ingin menangkap Adriana dan anaknya, lalu Black Adam muncul untuk menyelamatkan mereka. Dengan mudahnya, Black Adam membunuh mereka tanpa ampun. Scene pun berpindah ke sebuah pasukan yang bernama Justice Society. Mereka beranggotakan orang-orang yang mempunyai kekuatan super. Maxine dengan kekuatan angin, Al mempunyai kekuatan pertumbuhan atau bisa berubah besar, Carter mempunyai sayap bagaikan elang, dan Ken memiliki kekuatan seperti dewa dan dia bisa melihat masa depan. Mereka dibentuk untuk menghentikan dan menangkap Black Adam. Karena menurut mereka Black Adam adalah orang yang sangat berbahaya. Singkat cerita, pasukan Justice Society pun menemukan Black Adam. Mereka menyuruh Black Adam untuk menyerah. Tetapi Black Adam menolak dan pasukan Justice Society pun bertarung melawan Black Adam. Pasukan Justice Society pun gagal menghentikan dan menangkap Black Adam karena Black Adam terlalu kuat untuk mereka. Lalu Black Adam pun pergi meninggalkan mereka. Ken yang bertemu dengan Adriana pun bisa merasakan kekuatan iblis dari mahkota yang dibawa oleh Adriana. Ken meminta agar mahkota itu untuk diserahkan ke pasukan Justice Society. Tetapi Adriana mengatakan bahwa mahkotanya tidak ada dengannya. Karena Adriana telah menyuruh anaknya untuk membawa dan menyembunyikan mahkota itu di rumahnya.
Anaknya itu bernama Amon. Sampainya Amon di rumahnya dan ingin menyembunyikan mahkota tersebut. Ternyata di rumahnya ada Ismail. Ismail masih hidup dan dia ternyata adalah ketua dari pasukan intergeng yang menginginkan mahkota tersebut. Amon pun membawa lari mahkota itu agar tidak jatuh ke tangan Ismail. Ismail pun menyuruh anak buahnya untuk mengejar dan mengambil mahkota yang ada dibawa oleh Amon. Ismail pun berhasil menangkap Amon, tetapi mahkotanya telah disembunyikan oleh Amon. Ismail pun kesal dan membawa Amon untuk sebagai sandera. Amon pun dibawa dengan motor terbang yang dimodifikasi dengan tenaga Eternium, sehingga motornya itu dapat melaju dengan sangat cepat. Black Adam pun datang untuk menyelamatkan Amon dari Ismail. Tetapi banyaknya pengguna motor dari pasukan intergeng menyulitkan Black Adam untuk menemukan Amon. Dan Black Adam harus mengecek motor itu satu persatu. Dan pada akhirnya Black Adam gagal untuk menemukan Amon. Amon pun telah dibawa ke suatu tempat oleh Ismail. Adriana sangat kesal dan sedih saat mengetahui bahwa anaknya telah diculik oleh Ismail. Adriana pun meminta tolong kepada Black Adam dan pasukan Justice Society untuk menyelamatkan anaknya. Mereka pun tak sengaja menemukan mahkota yang tadinya disembunyikan oleh Amon. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung menuju ke tempat Ismail berada untuk menyelamatkan Amon. Sampainya di lokasi, Black Adam pun langsung menyerang anak buah Ismail dan mengalahkan mereka semua. Pada saat itu, Ismail ingin Adriana menyerahkan mahkota itu. Lalu dia akan melepaskan Amon, tetapi setelah diberi mahkota tersebut, Ismail malah menembak si Amon. Beruntung, Black Adam dengan cepat menyelamatkan Amon. Dan Black Adam sangat marah saat itu dan dia pun hilang kendali dengan mengeluarkan kekuatan petirnya yang bisa membunuh semua orang di sana, termasuk Adriana dan yang lainnya. Black Adam pun merasa bersalah dengan tindakan dan perbuatannya itu, karena itu bisa saja membunuh Adriana dan anaknya. Dengan rasa bersalah, Black Adam pun pergi meninggalkan mereka. Carter pun mengajar Black Adam. Di situ Black Adam pun bercerita bahwa patung yang ada di kandang itu bukanlah patungnya, melainkan adalah patung anaknya yang bernama Hurut. Sebenarnya Black Adam bukanlah orang yang dipilih oleh 6 dewa 5000 tahun yang lalu, melainkan itu adalah anaknya Hurut. Tetapi Hurut memberi kekuatan itu kepada ayahnya untuk menolongnya. Di saat itu pula Hurut tewas dipanah oleh pasukan King Aton, sehingga membuat ayahnya yaitu Black Adam sangat murka. Alih-alih Hurut memberikan kekuatan itu untuk keadilan, tetapi Black Adam menggunakannya untuk balas dendam atas kematian anaknya. Black Adam pun mendatangi King Aton dan dia pun hilang kendali. Dia membunuh King Aton beserta pasukannya. Malah saat itu Kandak mau hancur karena kekuatannya itu. Melihat Black Adam yang seperti itu, 6 dewa tersebut pun menganggap telah salah pilih orang. Dan 6 dewa itu menghukum Black Adam dengan memenjarakannya, membuat Black Adam tertidur selamanya. Sampai ada yang membaca mantra di makamnya itu, yang membuat dia bangkit kembali seperti sekarang. Setelah menceritakan itu, Black Adam pun dengan sukarela menyerahkan diri untuk dipenjarakan oleh pasukan Justice Society. Karena dia tidak mau hilang kendali lagi dan membuat Kandak hancur. Dia pun mengucapkan kata Shazam yang membuat dia kehilangan kekuatannya. Singkat cerita, Black Adam pun telah dipenjarakan di penjara di bawah air. Justice Society pun bersama Adriana dan anaknya menuju Kandak untuk pulang. Tetapi sampainya di Kandak, mereka melihat sosok iblis dari neraka.
Ternyata iblis itu adalah Ismail yang tadinya telah mati karena kekuatan Black Adam. Ternyata dia sengaja memancing dan membuat Black Adam marah sehingga Black Adam pun hilang kendali dan membunuhnya bersama dengan mahkota yang dia pegang. Karena dia tahu bahwa jika dia ingin memiliki kekuatan 6 iblis kuno, maka dia harus mati dahulu. Saat Ismail mati, dia pun berada di neraka dan bertemu dengan 6 iblis. Di saat itu dia mendapatkan kekuatan iblis kuno dan kembali ke Kandak untuk menghancurkan Kandak. Justice Society pun bertarung sekuat tenaga melawan iblis tersebut. Mereka pun dikalahkan oleh iblis itu. Iblis itu pun pergi ke tempat duduk singgasana untuk menghubungkan neraka ke bumi. Justice Society pun mengejar dan ingin mencegahnya, tetapi Ken menghalanginya karena Ken dapat melihat masa depan, bahwa harus dia sendiri yang bertarung menghadapi iblis itu. Ken pun tidak mampu mengalahkan iblis tersebut. Iblis itu pun membunuh Ken, tetapi di akhir hidup Ken, dia menggunakan telepati untuk meminta bantuan ke Black Adam. Black Adam yang dipenjara pun mendengarnya. Dia berusaha melarikan diri dari penjara itu untuk menyelamatkan Kandak. Dengan mengucapkan kata Shazam, dia pun kembali mendapatkan kekuatannya. Dia pun langsung ke Kandak dan berhadapan melawan si iblis dari neraka itu. Dia pun bekerja sama dengan Carter untuk mengalahkan si iblis itu. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya Black Adam mampu membunuh dan mengirim iblis itu kembali ke neraka. Kandak pun terbebas dari iblis itu dan keadaan menjadi seperti semula. Di situ, Justice Society pun mengakui Black Adam sebagai pahlawan dan mereka membebaskan Black Adam. Black Adam pun mengatakan dia akan menjadi dirinya sendiri dan tidak ingin menjadi seperti superhero lainnya. Kini, Black Adam pun menjadi pelindung bagi Kandak.